Tugas Pendidikan Anti Korupsi oleh Vincentia Unitarande, NIM 1803030106, semester 6, kelas C, regular pagi, Sosiologi, Visip Undana. Judul buku yang direview, Corruption in the MENA Region, Topik Political Corruption and Governance. Terjemahkan, korupsi di wilayah MENA, topik korupsi politik dan tata kelola. Penulis Tina Elset, penerjemah Beyond Upraings, bahasa Inggris. Buku ini menjelaskan tentang korupsi yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika bagian utara dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara korupsi dan penyebabnya, serta dampak dari korupsi itu sendiri baik bagi perekonomian dan politik di negara tersebut. Korupsi merupakan suatu hal yang tidak lazim didengar. Banyak negara yang mengalami masalah ini. Bentuk korupsi bervariasi, tetapi dapat mencakup penyuapan, pemerasan, koronisme, nepotisme, penjajakan, pengaruh korupsi, dan penggelapan. Korupsi dapat memfasilitasi tindakan kriminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Meskipun tidak terbatas pada aktivitas ini, penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk tujuan lain seperti penindasan terhadap lawan politik dan umumnya kebrutalan polisi juga dianggap korupsi politik. 1. Pengertian korupsi. Dalam istilah yang luas, definisi yang paling umum dan diakui korupsi adalah penyalahgunaan atau penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Perlu dicatat bahwa penyalahgunaan tanggung jawab yang dipercayakan dan otoritas tidak terbatas pada pejabat publik saja dan sektor publik, tetapi juga terjadi di sektor swasta. Korupsi dalam pengertian itu juga dipandang sebagai proses satu sisi yang mencakup satu individu sebagai aktor tunggal, meskipun aksinya terkadang bisa melibatkan 2 atau lebih orang. Dengan kata lain, salah satunya adalah pejabat korup yang menerima keuntungan dan yang lainnya adalah orang yang menawarkan mereka untuk menyelesaikan layanan. Korupsi dengan demikian merupakan konsep kompleks yang mencakup banyak fitur dan dimensi, termasuk lebih dari satu aktor kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, menurut perspektif principal agent, korupsi adalah tindakan tidak etis individu didorong oleh keuntungan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Fokus pada pendekatan untuk menjelaskan korupsi ini insentif dimensi penting lain dari fenomena tersebut, seperti aspek budaya, nilai sosial, dan norma, dan bagaimana sistem ini berfungsi. 2. Karakteristik korupsi. Korupsi adalah salah satu hal atau manfaat kekuasaan yang disalahgunakan dan konsensus bersama dengan masyarakat itu perilaku yang bertentangan dengan normanya. Namun, dimensi terakhir ini tidak mudah untuk ditentukan karena interpretasi yang beragam bahkan antar individu. Dalam suatu masyarakat maupun lintas masyarakat, sejalan dengan definisi yang digunakan dalam buku ini adalah definisi Kerja Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Transparansi Internasional, yang merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi,
bergantung pada definisi ini membantu dalam menawarkan perspektif yang luas dan memungkinkan fleksibilitas dalam menganalisis negara yang diteliti. Sebagian besar data digunakan dalam hal ini. Buku berasal dari lembaga-lembaga internasional yang memungkinkan lebih konsistensi selama penelitian. Ketiga, korupsi di sektor publik. Telah disebutkan sebelumnya bahwa fokus buku ini adalah korupsi di sektor publik dan baiknya melihat praktiknya yang berbeda yang mana membantu kita dalam menganalisis dan refleksi selanjutnya di negara-negara. Korupsi terwujud dalam berbagai bentuk pada berbagai tingkatan administrasi publik. Perbedaan umum pada pemerintahan lebih pada tingkatan korupsi yang berbeda, di antaranya korupsi besar dan kecil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang korupsi besar. Korupsi besar terjadi ketika jumlah aktivitas korupsinya besar dan itu pun yang terlibat di dalamnya adalah pejabat-pejabat tingkat tinggi. Itu ada di pengambilan keputusan tingkat dan karena itu juga disebut korupsi politik dengan antet dan perilaku yang tidak etis dari mereka yang ditugaskan untuk mengambil keputusan untuk masyarakat umum, membuat undang-undang dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, pejabat tingkat tinggi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk meningkatkan status mereka, keuntungan lebih banyak keuntungan, dan dalam banyak contoh mempertahankan posisi politik mereka. Perilaku dan keputusan seperti itu terjadi dalam kerahasiaan lengkap, oleh karena itu mereka jarang terdeteksi. Jenis korupsi ini tidak hanya menyebabkan misalkation sumber daya, tapi juga berdampak negatif pada seluruh masyarakat. Korupsi besar-besaran terkait erat dengan elit politik, tetapi juga terkait erat terlihat di negara-negara yang menyaksikan pertumbuhan pesat, di mana di sana adalah peluang untuk investasi dan industri baru. Itu juga termasuk transaksi senjata dan ekstasi sumber daya alam. Kedua, korupsi kecil. Korupsi kecil biasanya terjadi di ujung lain hierarki administratif, jauh di bawah korupsi besar. Korupsi ini mengacu pada minor manfaat yang terkait dengan keputusan dan usaha rutin yang digunakan oleh PNS tingkat rendah. Oleh karena itu, disebut juga korupsi birokrasi. Biasanya jenis ini melibatkan aktivitas seperti penerbitan izin, pajak dan otoritas bea cukai, penerimaan sekolah, akses rumah sakit, dan banyak lagi layanan lainnya. Dalam banyak kasus, korupsi kecil-kecilan diprakasai oleh layanan tersebut atau orang yang menawarkan suap atau sejenisnya untuk melewati peraturan birokrasi, yaitu memperoleh hak istimewa, mendapatkan akses atau mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan layanan. Tidak seperti korupsi besar yang melanggar aturan dan regulasi untuk melayani kepentingan pribadi mereka yang berbeda di dalam kekuasaan. Korupsi kecil mungkin tidak selalu memiliki konsekuensi politik yang kuat karena terjadi di ujung administratif sistem politik. Korupsi kecil-kecilan terjadi secara teratur ketika pegawai negeri digaji rendah dan memungkinkan mereka tergoda untuk meningkatkan penghasilan mereka melalui kegiatan yang tidak jujur. Karakteristik pemerintahan MENA.
Fitur unik dari kawasan MENA adalah sebagian besar negaranya mempertahankan beberapa aspek tradisional mereka yang dikombinasikan dengan lembaga modern. Bahasa Arab sebagai bahasa ibu, populasi mayoritas muslim, dan budaya yang diwariskan. Islam memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat secara mayoritas negara kawasan MENA dan merupakan slogan yang paling diterima secara luas digunakan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sebagian besar negara di wilayah tersebut mendefinisikan diri mereka sebagai agama Islam karena disebutkan di dalamnya konstitusi. Banyak negara di wilayah MENA yang mengharuskan kepala negara beragama Muslim. 2. Pembangunan dan masyarakat. Mengenai aspek pembangunan kawasan MENA, negaranya umumnya telah meningkatkan penyediaan layanan selama bertahun-tahun. Tetapi peringkat pembangunan manusia mereka berbeda karena keragaman ekonomi mereka dan keadaan sosial. Tingkat kesetaraan gender yang masih kurang meskipun perempuan menguasai ilmu pengetahuan dan di bidang pendidikan seperti teknologi, politik tidak diizinkan untuk terlibat di bidang politik dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh aspek tradisional dan budaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender di wilayah MENA. Yang pertama, literatur substansial yang menyatakan bahwa pengakuan kesetaraan gender menghalangi masyarakat berdemokrasi. Yang kedua, pengaruh agama yang kuat. Yang ketiga, tradisi Arab yang memberikan laki-laki memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada perempuan. Sekian dan terima kasih video dari saya.